hasil pasca sanggah seleksi kompetensi tertanggal 9 April 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kembali hadir info P3K Guru 2022. Kali ini dari Bu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK, informasi terkait dengan penundaan pengumuman pasca sanggah P3K Guru yang membuat semua pelamar, khususnya dari pelamar yang sudah dinyatakan lulus sebelumnya, merasa kecewa karena beberapa hal. Kemudian berikutnya terkait dengan salah satu daerah yang sudah secara resmi mengumumkan hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 pasca sanggah sejak tanggal 9 April 2023 atau yang sudah tepat sesuai dengan jadwal yang sebelumnya dirilis oleh Panselnas. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, langsung saja untuk informasi yang pertama terkait dengan pernyataan langsung dari Bu Nunuk Suryani yang disampaikan kepada Ketua Forum P3K Kabupaten Bogor saat dihubungi melalui pesan WhatsApp. Bu Nunuk Suryani kembali meminta semua pelamar P3K Guru, baik yang sudah dinyatakan lulus maupun yang masih menunggu pengumuman pasca sanggah dari hasil sanggahannya. Bu Nunuk sampaikan mohon ditunggu, masih perlu waktu untuk mengolah data pasca sanggah di PKN. Lagi-lagi kita harus menunggu dan harus bersabar, karena memang secara tanggal sekarang sudah tanggal 11 April 2023, belum juga dirilis pengumuman pasca sanggah ini. Kemudian yang membuat kecewa teman-teman yang sudah dinyatakan lulus pada prasanggah sebelumnya, itu dikarenakan banyak dari teman-teman kita yang sudah membuat surat keterangan catatan kepolisian, bahkan sudah melakukan medical check up atau surat keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit sesuai dengan imbauan dari PKN, bahwa sebelumnya juga diberitakan PKN sudah memberikan instruksi atau pernyataan sudah bisa membuat syarat-syarat yang digunakan untuk usul NIPTKK Guru 2022 meskipun pengumuman pasca sanggah belum secara resmi dirilis. Artinya sebagai persiapan ketika nanti sudah pengumuman pasca sanggah, teman-teman yang sudah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan persyaratan usul NIPTKK itu tinggal mengupload saja pada isian DRH di SSCSN. Kemudian harapan dari semuanya tentu mundurnya jadwal ini, pengumuman P3K pasca sanggah diharapkan hanya 1 atau 2 hari saja ya, sehingga berkas-berkas yang disiapkan tidak kadaluarsa. Ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Informasi Sistem Informasi BKN sebelumnya, bahwa penundaan ini dikarenakan ada yang harus diolah datanya berkaitan dengan pengolahan data pasca sanggah dimaksud yang membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 hari. Dan dimungkinkan kalau memang membutuhkan waktu 1 atau 2 hari, berarti pengumuman itu akan dilakukan pada tanggal 13 April 2023 dan kita tunggu informasi secara resminya. Padahal sebelumnya kita juga sudah berpikiran positif ya, karena masih ada waktu yang cukup ya dari jadwal sebelumnya tanggal 13 sampai 19 Maret itu jawab sanggah. Kalau kita tarik dari tanggal 13 sampai tanggal 8 April 2023 atau sebelum pengumuman pasca sanggah itu cukup waktu. Ada sekitar 27 hari ya dari tanggal 13 sampai dengan 8 April ini, dan kita sudah berpikiran bahwa ini cukup waktu untuk pengolahan pasca sanggah yang dimaksudkan, sehingga kita sudah sangat berharap tanggal 9 dan 10 April 2023 itu
memang sudah tepat ya bisa diumumkan pada tanggal tersebut, tapi nyatanya pada tanggal 11 April 2023 saja hari ini belum dirilis pengumumannya. Meskipun demikian, ada salah satu daerah ya teman-teman semuanya sudah secara resmi mengumumkan melalui portal di BKD atau portal di situs daerah setempat, yaitu dari Kabupaten Minahasa Selatan. Ini secara resmi sejak tanggal 9 April 2023 sudah mengumumkan hasil kelulusan pasca sanggah sesuai dengan instruksi pada jadwal yang tertera dari Panselnas sendiri ya. Tanggal 9 itu sudah mulai pengumuman dan ini berusaha tepat waktu ya, kita apresiasi untuk Kabupaten Minahasa Selatan. Dan tentu ini ada alasan ya, karena yang pertama pada tahapan masa sanggah di Kabupaten Minahasa Selatan sendiri tidak ada yang melakukan sanggahan, ini yang pertama, sehingga pengumuman bisa dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus wajib mengisi daftar riwayat hidup. Nah, ini sekaligus instruksi bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di Kabupaten Minahasa Selatan, itu sudah diinstruksikan untuk mulai mengisi daftar riwayat hidup pada SSCSN sejak tanggal 11 April sampai dengan 30 April. Ini dituliskan pada surat pengumuman tersebut. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus seleksi berhak ke tahapan pemberkasan dalam rangka penetapan NIP3K, dan untuk syarat kelengkapan dokumen akan disampaikan kemudian. Ini poin ketiga, surat pengumuman hasil pasca sanggah seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru tahun 2022 Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian dalam lampiran yang dimaksud di surat pengumuman ini tertanggal 9 April 2023 itu sudah secara jelas dituliskan ada nomor peserta, kemudian nama dan nama jabatan. Dan ada catatan penting di sini dari pengumuman yang disampaikan oleh Pemda Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu ada salah satu peserta yang sudah dinyatakan meninggal dunia ya, peserta nomor 130, ini dikasih tanda bintang, dinyatakan sudah meninggal dunia dengan surat kematian nomor 7105 sekian-sekian tertanggal 7 September 2022. Itu artinya pihak panitia seleksi tingkat daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah secara gerak cepat melakukan pengolahan dan pemantauan data yang sudah dinyatakan lulus sebelumnya, sehingga pada waktu yang ditentukan sesuai dengan jadwal ini 9 April 2023 sudah mengumumkan hasil seleksi pasca sanggah, bahkan sudah tertera ada yang dinyatakan mengundurkan diri dikarenakan alasan meninggal dunia. Dan tentu ini akan disampaikan kepada Panselnas. Mudah-mudahan ini jadi referensi buat Pemda lainnya di seluruh Indonesia. Barangkali salah satu Pemda teman-teman semuanya ada yang sudah fix ya berkaitan dengan di daerahnya tidak ada yang melakukan sanggahan, yang berarti tidak ada perubahan terkait dengan pengumuman prasanggah sampai pada pengumuman hasil akhir pasca sanggah P3K Guru 2022. Demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.